eh, kan ada artikel itu ya, kita lihat ada artikel yang small data, datanya kecil, sedikit cuma, tapi dia bisa masuk ke Scopus misalnya kan. Lalu ada juga yang data yang luas, yang banyak ya, tapi mungkin tidak mendalam. Kecenderungan itu yang mana yang harusnya kita dorong? Apakah data itu kecil tapi mendalam, atau kalau data yang banyak itu bisa dipilah-pilah lagi untuk bisa menjadi banyak artikel misalnya kan. Nah, itu juga kan kita temukan ada kecenderungan dari berbagai jurnal itu. Untuk ada yang cenderungnya banyak data, ada kecenderungnya mungkin dalam. Nah, itu yang saya lihat di beberapa artikel juga seperti itu. Kemudian ini mungkin juga untuk kita motivasi untuk bekerja ini kan juga harus ada dorongan dari lembaga ya, atau dari instansi. Bagaimana lembaga itu mungkin tidak, lembaga atau pimpin tidak menghalau-halau saja kan, mendorong-dorong, tapi mungkin juga ada suatu semacam insentif yang bisa untuk memotivasi misalkan. Itu kan mungkin karena ini kan perlu juga dana yang besar, yang kuat untuk mendorongnya. Bagaimana pengalaman Pak Usama di sana ya, cepat sekali untuk bisa maju ini. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian satu lagi pertanyaan Pak. Jadi kalau Sinta, kan Sinta 1, Sinta 2 ya, apakah ada bedanya akreditasi dikti yang A dan B itu? Ya, kemudian kan ada Sinta 1, Sinta 2 itu yang sudah Scopus. Kalau Sinta 1, Sinta 2 kan nilainya 25 ya Pak Ustama ya. Kalau Scopus dia sudah sampai ke 40 sampai 30 misalkan. Yang mana yang Sinta itu sudah sampai ke level 40 dan 30 itu barangkali ya. Itu pertanyaan saya Pak Ustama. Jadi terima kasih banyak atas pencerahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab saja, Pak. Mudah-mudahan saya tidak durhaka nih Pak ya. Saya rasanya berdosa ini. Allah. Oke, baik Bapak. Ini niatnya sharing saja. Mohon saya nanti ditegur kalau ada yang salah Bapak. Yang pertama terkait dengan data atau small data, ada yang big data itu. Sebenarnya yang harus kita cermati, percayalah bahwa setiap jurnal itu punya style masing-masing, Bapak. Jadi kalau kita punya data yang sederhana, maka kita harus mencari jurnal-jurnal yang memungkinkan untuk menerima itu. Makanya saya sering menyampaikan ketika beberapa kali diminta di kampus itu untuk mendampingi Bapak Ibu yang sudah doktor itu untuk publikasi. Literasi publikasi itu menjadi sangat penting. Mencari data, mencari jurnal yang akan dituju itu menjadi satu kecerdasan tersendiri sebenarnya. Sehingga jurnal yang akan kita tuju itu kita harus paham betul. Misalnya saya targetnya akan ke Q1, Q2, Q3, Q4. Maka saya sarankan kepada mereka, kepada Bapak Ibu itu bahwa pelajarilah minimal 2 nomor terbitan mereka. Lihat tren artikel yang mereka terbitkan. Jadi tren yang kita baca. Jadi kalau di situ trennya dia artikel-artikel yang dia terbitkan polanya seperti misalnya data kompleks, ya berarti akan sangat kecil kemungkinan mereka akan menerima data-data yang sedikit. Nah, jadi mempelajari jurnalnya akan sangat penting. Saya pernah mengikuti pelatihan juga, ada seorang dosen di, saya lupa, UI kalau nggak salah, itu memang satu pertemuan itu khusus untuk bagaimana menemukan jurnal yang tepat. Karena kadang-kadang artikel kita ditolak itu bukan artikel kita jelek, tapi tidak tepat di tempat itu. Gitu. Nah, saya kemarin publikasi dengan teman matematika di JGIS itu, Q3 sekarang jurnalnya, itu hanya 1 siswa, Bapak, yang kami teliti. Karena dia berkebutuhan khusus. Kan agak susah menemukan anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus. Hanya 1 kita nilai dari kemampuan matematikanya itu bisa diterima gitu. Karena spesifik. Dan jurnal itu memang menerima yang seperti itu. Belum tentu juga akan diterima di tempat yang lain. Nah, kalau trennya misalnya di
Elsevier saja misalnya, atau di jurnal-jurnal raksasa itu, kita lihat dulu, ya, dia tren 1 tahun ini artikel-artikel yang dia terima seperti apa. Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga sebenarnya, kita yakinkan kita punya sesuatu yang unik di data kita. Nah, jadi seperti itu. Maka saya kadang-kadang itu sebelum kita publikasi, sebelum kita submit itu minta teman-teman kita yang sudah punya pengalaman internasional untuk membaca kira-kira ini seperti apa. Itu pengalaman saya. Jadi nggak tiba-tiba kemudian submit gitu ya. Tetapi kita memantaskan diri dulu, biasanya begitu Bapak. Kalau pengalaman saya selama ini gitu. Banyak teman-teman yang kemudian banyak teman yang langsung di reject itu karena itu tadi. Ada yang strength gitu, jurnal itu langsung kemudian mengatakan ini jelek gitu. Ini langsung ditolak karena fokus and scope-nya tidak sesuai misalnya. Sama-sama misalnya sudah jelas jurnal pendidikan, tapi mereka mau pendidikan yang seperti ini gitu. Jurnal-jurnal itu punya ciri khas masing-masing. Nah, itulah tadi saya katakan, tolong Bapak Ibu yang akan submit di Scopus, jangan pernah langsung submit tanpa membaca artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal itu. Saran saya minimal 1 tahun terakhir, atau bahkan 2 tahun terakhir, sehingga kita punya standar kira-kira di mana ya posisi artikel saya ini. Apakah artikel saya ini sudah apakah data atau artikel yang seperti yang saya tulis ini sudah pernah terbit modelnya di tempat ini gitu. Itu menjadi penting. Nah, itu pengalaman saya selama ini dari 13 dari 11 ya, dari 11 artikel saya yang sudah pernah terbit di Scopus itu, kita harus rajin untuk mencermati jurnal yang sudah ada. Kemudian kalau Sinta 1 Bapak, Sinta 1 itu insya Allah kalau saya tidak keliru, Sinta 1 itu memang tempatnya untuk jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus. Sinta 1 itu. Jadi kalau ada jurnal yang hari ini misalnya terbit diumumkan terindeks Scopus, maka otomatis itu nggak lama dia akan berubah jadi Sinta 1 di Sinta. Jadi Sinta 1 itu hampir 98% mungkin ya, itu adalah jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus. Nah, kalau Sinta 2, yaitulah yang kemudian untuk kepangkatan yang nilainya 25 itu. Jadi dikatakan terakreditasi B itu ya Sinta 2 itu sebenarnya, kalau dalam pandangan saya. Sinta 3 ke bawah itu masih statusnya adalah jurnal nasional. Begitu, itu kalau pengalaman saya selama ini. Begitu Bapak. Ya, mudah-mudahan jawaban saya benar ya. Nanti mohon dikoreksi juga oleh Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, karena saya juga mau mengajar. Dari ceramah, dari pembahasan Pak Usamah tadi, ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak saya catat tadi, yang mau saya tanyakan juga. Yang pertama ini adalah mengenai kita mau menerbitkan tulisan atau artikel, tetapi dalam beberapa payung, dalam satu payung kita pecah-pecah itu ya, banyak dosen memecah-mecah variabel-variabelnya. Kemudian bagaimana caranya supaya, jadi dengan dipecah itu dengan harapan dengan banyak jurnal yang akan ditujunya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia tidak terkena autoplagiasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga saya melihat ini nanti akan kerepotan bagi editor maupun terutama reviewer, di mana si penulis itu dengan tulisan yang sama memasukkan ke banyak jurnal ya, dengan banyak jurnal dengan harapan siapa yang diterima duluan, nah itu yang diinikan. Jadi kemudian yang akan digolkan, artinya yang akan diteruskan. Nah, sementara
ada juga pemikirannya dengan memilih banyak jurnal yang mungkin yang mana yang lebih bagus dari itu, maka itu yang digolkan. Nah, ini kan akan terkendala nanti oleh reviewer, seolah-olah reviewer itu menjadi apa namanya ban serap gitu ya, sehingga energi yang dikeluarkannya menjadi sia-sia saja. Mungkin itu, apalagi misalnya ini yang saya banyak temukan mahasiswa-mahasiswa yang S2 yang mau menerbitkan publikasinya yang diburu oleh banyak untuk supaya bisa diterbitkan publikasinya, terus dia masukkan banyak-banyak jurnal. Mana yang cepat duluan itulah yang diterimanya gitu. Nah, jadi ini bagaimana untuk hal ini tidak merugikan si reviewer itu sendiri. Kemudian yang ketiga, maaf banyak ya sama. Kemudian untuk saya mendengar bahwa untuk masuknya penelitian itu tulisan kita itu untuk yang satu penulis itu akan lebih baik yang banyak penulis ya Pak. Ya karena ada yang satu tidak diterima kalau hanya satu artikel itu ditulis oleh satu autor saja. Oke, dan terakhir jurnal berbayar itu ya. Kadang-kadang kita tidak punya keseragaman dalam hal jurnal, terutama jurnal jurnal yang ada di Indonesia ini. Ada yang berbayar, ada yang free, ada yang ini. Nah, apakah ada standarnya berapa harus dibayar? Karena dengan dalih untuk energi editor, energi ini, energi itu, dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya hal berbayar ini? Demikian, terima kasih Pak Usama. Terima kasih Ibu. Ini sekali lagi saya juga mohon maaf. Pertanyaan dari dosen senior ini kalau saya salah jawab bisa durhaka saya. Mohon maaf, saya izin untuk berbagi pengalaman saya. Yang pertama terkait dengan satu penelitian yang kemudian dipecah, kemudian dipublikasi banyak ini ya. Saya kira itu tidak masalah memang, karena bagaimanapun kadang-kadang artikel itu kan hanya minta sekitar 8 halaman misalnya. Sementara data kita banyak. Itu memang lebih bagus akan dipecah. Nah, untuk menghindari autoplagiasi, kan datanya beda kan Bu ya? Datanya beda. Kemudian yang mungkin yang akan agak mirip adalah metodenya kan? Metode sama mungkin latar belakangnya. Makanya maka kalau bisa memang ke dalam aturan kami ya, dan pengalaman kami ketika publikasi satu penelitian di banyak banyak jurnal itu, maka harus ditulis ulang memang. Harus ditulis ulang. Jadi yang benar-benar asli dari penelitian kita adalah data kita dan metode kita yang kemudian nanti kita parafrase ulang juga gitu. Jadi saya biasanya kalau menulis itu akan saya lupakan proposal penelitian saya ambil datanya kemudian saya tulis ulang. Itu paling aman untuk menghindari plagiasi dan autoplagiasi. Karena nanti juga kadang-kadang proposal kita akan dipublish juga oleh DPPM dan lain sebagainya atau LPPM juga. Jadi sebaiknya ditulis ulang. Ya, ditulis ulang akan lebih bagus gitu, akan semakin kaya. Tapi tentu kan kita sudah punya frame berpikir kan. Nah, itu sebenarnya yang penting frame berpikirnya saja. Cara mengemasnya saja kan kemudian kita ulangi lagi dengan referensi yang berbeda. Kita juga semakin banyak informasinya. Yang kedua, memang Ibu, ini yang perlu kami sampaikan juga kepada para penulis dan ini pengalaman saya selama 6 tahun mengelola jurnal dan di tempat yang lain saya juga menemukan. Pokoknya haram hukumnya ini secara internasional mengirimkan satu artikel yang sama ke jurnal-jurnal yang lain. Satu artikel harus dikirim ke satu jurnal, kemudian ditunggu prosesnya. Kecuali kalau memang terlalu lama kita ambil lagi, tidak masalah. Itulah kenapa kemudian kita harus memahami gaya masing-masing jurnal. Biasanya jurnal A misalnya itu kalau dari proses submit sampai publikasi butuh 3, 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, atau mungkin 1 tahun. Maaf Pak Utama. Ya Bu. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa mereka itu mengirim banyak jurnal ke banyak jurnal. Jadi tapi itu adalah track record dari si penulis itu sendiri. Gimana kita mengetahuinya? Okay. Nah, oleh karena itu Bu, biasanya untuk menghindari itu dipastikan bahwa ada semacam surat pernyataan Bu.
Ya, makanya Bu Rahma nanti juga harus buat itu. Jadi ketika autor itu submit ke jurnal Ibu, dia juga harus melampirkan surat pernyataan bahwa dia tidak submit ke tempat lain dan siap menerima konsekuensi hukum ketika ada itu. Ya. Jadi memang tidak boleh. Nah, kalau sampai menemukan itu, jangankan kalau sudah terbit ya, ketika kita proses sudah mendekati kemudian mau kita submit dan ketahuan bahwa dia submit di tempat lain, kami telah sampaikan juga di forum-forum juga, dan insya Allah karena kita ada di satu forum pengelola jurnal biologi dan pendidikan biologi Indonesia, kita sepakat bahwa itu bisa kita blacklist sampai 5 tahun ke depan autornya. Dan kami juga kadang-kadang kami pernah mengalami itu dan kami kirim email surat resmi ke ke dekannya untuk mendapatkan teguran. Kalau tidak maka kami akan blacklist satu kampus. Iya, karena kita sudah kita review, sudah kita panjang kali lebar itu, reviewer juga kasihan sudah membaca dengan tiba-tiba dia submit di tempat lain juga. Nah, itu kan mohon maaf itu namanya kurang ajar itu. Bikin emosi gitu ya. Kurang adab ya. Nah, kurang adab itu. Maka betul kita blacklist 5 tahun dan kita berikan tembusan juga kalau perlu diberikan surat resmi ke pimpinannya. Iya. Itu Bapak Ibu terkait dengan itu ya. Iya. Nggak nampak dia. Papa juga kayak gitu. Di sini. Jadi artikel itu di sini Baik, kalau memang ternyata sudah terbit tanpa kita tahu, maka itulah pentingnya juga ada scan plagiasi ya sebelum diterbitkan sehingga kita tahu dia sudah pernah terbit atau belum atau sedang berproses atau belum. Nah, kalau misalnya kita sudah terbit, kemudian kita duluan dibandingkan tempat lain, maka jurnal lain juga yang mengalami hal yang sama harus pula melakukan itu, harus di blacklist. Dan itu fakta terjadi, saya menemukan itu. Saya pernah menjadi reviewer, dikirimi oleh jurnal A, dikirimi oleh jurnal B, kok jurnalnya sama, artikelnya sama persis 100%. Titik komanya salah-salah ketiknya sama semua. Saya bilang kedua jurnal ini tolong blacklist penulis ini. Ya, gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, memang sebaiknya kalau di jurnal kami juga kecuali yang dari penulis internasional, kalau di JPB itu sudah kami berikan ketentuan artikel itu harus ditulis oleh lebih dari 1 orang. Kenapa? Itu misinya banyak Bapak Ibu. Semakin regenerasi misalnya. Kemudian semakin memperbanyak penulis-penulis Indonesia gitu kan ya, misinya seperti itu. Membantu teman-teman juga yang lain. Kemudian yang ketiga, pikiran kami adalah seharusnya artikel yang baik itu adalah hasil diskusi. Ya. Sehingga ada pembanding, ada tambahan, ada penguatan. Nah, jadi di situ kebiasaan kita, kan kemampuan abad 21 kan salah satunya adalah kolaborasi. Disitulah kemudian pentingnya kita mengatakan bahwa sebaiknya artikel itu harus hasil kolaborasi. Ya, kita kan tidak bisa pintar semuanya kan. Nah, itu pandangan kami. Sehingga di jurnal kami kalau bisa untuk dari Indonesia harus ditulis minimal oleh 2 orang. Kecuali yang di luar negeri, kalau memang dia tidak bisa mencari teman gitu, ya terpaksa 1 orang. Terpaksa kalau dari luar negeri. Karena kami juga butuh penulis-penulis dari luar negeri. Tapi sebisa mungkin harus ditulis oleh lebih dari 1. Cuman juga harus diperhatikan, jangan terlalu banyak. Misalnya datanya hanya sedikit, kemudian ditulis oleh orang banyak kan juga tidak logis. Harus ditunjukkan masing-masing punya kontribusi yang jelas. Ya, di bagian apanya. Kemudian jurnal berbayar Bapak Ibu ini juga sebenarnya relatif ya. Ada yang kalau jurnal Sinta 2 sih standarnya ya antara 500.000 sampai 2 juta lah sebenarnya itu. Meskipun ada juga teman-teman yang di atas itu. Kalau di JPBI standar kita cukup sederhana 1 juta saja, itu standar umum. Bahkan kami menggratiskan, bagaimana syarat gratiskan, kami butuh tema ini, kalau ada yang bisa memenuhi kami gratiskan. 1. Yang kedua,
Kalau dia bisa menulis dengan teman-teman dari luar negeri, itu bisa kami diskon sampai 50%. Bahkan kalau kalau artikelnya bagus, kita gratiskan juga. Nah, kalau semakin mahal, itu semakin jelek biasanya artikelnya. Jadi kalau kami tagih agak mahal, itu biasanya agak jelek artikelnya. Karena kenapa? Penanganannya agak susah gitu. Perlu sulap-sulap lebih sakti lagi gitu. Tetapi Bapak Ibu percayalah bahwa kalau di kami juga sebenarnya kita paham ya. Pernah ada yang submit ke kami suami istri, jurnalnya artikelnya bagus dua-duanya. Sehingga kami terbitkan di 2 nomor yang berbeda dan kami diskon karena kami merasa bahwa ini yang bayar nanti suaminya, kasihan nanti suaminya nih, kami diskon gitu. Diskon keluarga kami bilang gitu. Karena orientasinya memang bukan untuk mencari keuntungan sebenarnya gitu ya. Selain juga beberapa jurnal kan sudah disubsidi oleh kampusnya masing-masing. Jadi kira-kira itu Bu. Nah, terkait dengan tadi ya kalau mahasiswa itu kadang-kadang ngirim ke banyak itu, maka sebenarnya tadi literasi publikasi itu menjadi penting. Punya jaringan itu biasanya kalau S2 itu kan pembimbingnya biasanya punya kenalan. Nah, itulah kalau pembimbing itu rajin menjadi reviewer, kalau dia punya bimbingan yang bagus artikelnya, itu tinggal kontak ke jurnal ini. Aku punya bimbingan gitu. Kita selaku editor juga akan agak sungkan menolaknya. Oh, beliau ini reviewer kita, rajin mereview. Masa kita tolak gitu kan. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu. Meskipun nanti kalau beliau memasukkan artikel ke kita, maka sementara beliau akan kita nonaktifkan jadi reviewer biar tidak ada konflik of interest. Atau minimal kita jaga bahwa beliau harus mereview artikel-artikel yang lain gitu ya. Jangan sampai kemudian mereview artikel mahasiswanya. Itu benar-benar kita jaga untuk menghindari konflik of interest itu. Itulah keuntungan biasanya dosen-dosen S3 gitu yang punya bimbingan itu kalau rajin mereview akan gampang nyarikan mahasiswanya gitu ya. Apalagi kita udah tahu, oh Bapak ini mesti bagus nih artikelnya gitu. Punya jalan tol dia gitu. Tapi kan tetap kualitasnya kita jaga. Begitu Ibu, mudah-mudahan Terima kasih banyak. sesuai dengan yang dipertanyakan. Ya, berarti Pak Usama berarti untuk artikel fee ini tidak fix ya Pak ya? Kalau di JPBI-nya? Ya, kalau di JPBI kita punya standar, kita tuliskan 1 juta, kita informasikan 1 juta, tetapi di situ nanti dinamikanya akan berkembang. Oke, tergantung situasi dan kondisi. Ya, tergantung situasi dan kondisi, bisa lebih, tapi rata-rata biasanya lebih murah sih, nggak ada yang lebih mahal. Jarang sekali, kecuali memang tadi naskah itu idenya bagus, tapi kualitasnya ini ya, kualitas menulisnya, sehingga nanti kita butuh panjang ceritanya itu, sehingga mungkin akan lebih mahal. Tapi rata-rata nggak lebih dari berapa persen saja gitu. Rata-rata ya 1 juta itu paling mahal, dan kebanyakan kalau yang edisi kemarin kami kebanyakan yang diskon. Banyakan yang 50%, bahkan ada yang gratis gitu. Ya, ini menarik sekali bahasa dari Pak Usama. Sudah ada 3 orang waiting list nih yang akan bertanya. Ya, jadi kita banyak diskusinya. Yang pertama dipersilahkan kepada Pak Syamsur Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Usama. Saya sangat sering baca di grup nama Pak Usama saya. Pak, saya hanya bertanya persoalan teknis nih Pak. Pertama, kalau dari kriteria untuk diakreditasi di Sinta 2 aja lah gitu ya Pak ya. Boleh nggak reviewer itu 1 gitu kan? Mengapa kepikir 1? Karena mencari reviewer 1 aja udah susah yang seperti kriteria yang kita inginkan, bekerja keras gitu, mau komitmen gitu kan. Nah, ini pertama Pak. Yang kedua, ini memang belum kepikir oleh saya, terapa aja ketika Pak Usama sampaikan tadi tentang masa tunggu sebuah artikel yang masuk ke jurnal kita. Nah, apakah masa tunggunya itu kalau tidak bisa akan kita terbitkan pada edisi terakhir itu status artikel itu harus kita tolak gitu Pak, atau kita berikan dia kesempatan untuk antri pada edisi berikutnya
Sebab dari apa yang Pak Usama sampaikan tadi kan, saya menangkap seolah-olah masa tunggu itu hanya menjelang terbit. Jadi kalau kita sudah cukup artikel, berarti dia kita tolak. Kalau dia mau lagi, dia silakan submit lagi. Nah, ini saya memang akhirnya pada jurnal saya Pak itu menumpuk agak 20 artikel. Jadi saya bingung juga ini gimana nih. Jangan-jangan nanti author merasa ini kok jurnalnya seperti nggak peduli gitu kan. Mau kita submit, mau kita accepted untuk di nomor sekian nggak kekejar juga karena memang kita kekurangan reviewer yang komitmen. Nah, jadi sebenarnya idealnya masa tunggunya itu apakah memang satu nomor itu saja atau boleh lebih lama gitu Pak. Kemudian sateran terakhir satu lagi, saya kemarin itu gagal di indeks di DOAJ Pak. Salah satu penyebabnya itu adalah editor saya jadikan reviewer. Ini karena pahitnya juga mencari reviewer. Kalau editor semangat kerjanya kita sudah mulai tahu. Jadi saya biar lancar proses reviewnya saya jadikan editor sebagai reviewer kedua gitu loh Pak. Nah, jadi saya selama ini pakai editor reviewernya 2, tapi penolakan dari Lenasah ya Pak ya yang untuk Asia Tenggara, artikel Bapak itu reviewernya sama dengan editor katanya. Jadi independensinya menjadi kurang. Nah, sementara Pak Usama tadi ada menyarankan seperti itu. Ini trik-trik bagaimana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kita kumpulkan, ada 3 orang penanya yang sudah antri atau dijawab dulu yang pertanyaan Pak Syamsurizal? Baik, saya jawab dulu ya Bu ya. Oke, Sedikit siap. saja. Sebenarnya semakin banyak reviewer itu akan semakin bagus, akan memberikan pertimbangan yang baik terhadap artikel tersebut. Kalau satu kan tidak ada pembandingnya gitu ya. Artinya kadang-kadang begini, kalau 2 itu kan begini, satu nolak, satu nerima, sehingga kita punya opsi cari reviewer yang lain sehingga 3 misalnya gitu. Kalau satu kita akan jadi pasrah memang pada keputusan beliau gitu ya. Nah, kalau perkara susah mencari reviewer, saya kira ini lebih faktor ini saja Pak. Kalau di forum kita punya banyak reviewer yang bagus, jadi jangan bosan untuk tanya-tanya. Bahkan saya punya hobi itu membajak reviewer dari jurnal lain gitu. Yang penting kita izin ke editornya. Tolong dong saya diberikan rekomendasi beberapa reviewer dari jurnal ini yang juga bagus untuk mereview gitu. Nah, insya Allah akan ini kok Pak. Dosen biologi kan atau dosen pendidikan bukan ratusan ribu tuh jumlahnya, banyak ya. Saya kira masih banyak. Insya Allah. Kadang-kadang biasanya yang agak susah itu kalau sudah senior seperti Prof. Lufri karena kesibukan sebagai birokrasi dan segala macam. Tapi kan masih banyak dosen-dosen muda yang bersemangat, Bu Rahma misalnya yang sudah punya Scopus ID. Sekarang itu yang menjadi patokan untuk jadi reviewer sebenarnya bukan gelarnya, Bapak, tapi lebih ke bagaimana track record beliau sebagai penulis ya di skala internasional. Sehingga saya lebih suka ngambil yang dosen S2 yang sudah punya Scopus berapa gitu dibandingkan dosen yang sudah bergelar S3 tapi Scopusnya masih 1 misalnya. Jadi Bapak kan juga belum diskusi dengan saya ya, saya siap kok Bu membantu. Insya Allah tenang saja Bapak. Jadi tidak perlu khawatir dan kita juga punya teman yang lain yang bisa kita ajak untuk mengembangkan sama-sama. Ya sebenarnya tinggal dilelang saja. Misalnya kami punya artikel tentang ini, mohon Bapak Ibu yang berkenan gitu. Insya Allah nanti kita bisa saling membantu. Itulah pentingnya forum ini. Sehingga di slide saya sebenarnya ada bagaimana kalau kita sharing reviewer ya. Coba saya tunjukkan di slide akhir saya itu ada saya munculkan itu, mudah-mudahan kelihatan. Sharing reviewer, sharing editor, sharing naskah kalau perlu gitu ya. Misalnya di Bu Rahma ada banyak yang dosen UNP yang nulis, akan tidak boleh terbit semua di jurnal Bu Rahma.
Kenapa nggak dikirim ke jurnal kami? Kenapa nggak dikirim ke jurnalnya Pak Samsul Rizal? Kenapa nggak ke jurnal yang lain? Nah, begitupun yang lain. Cuman kemudian kalau dikirim ya harus kita pastikan. Jangan langsung dikirim mentahan. Kita bertanggung jawab juga terhadap naskah yang dikirim ke tempat kita. Kami biasanya begitu. Kita edit dulu sesuai dengan sehingga layak, kemudian biar nggak kasihan para pengelola jurnalnya harus mereview terlalu banyak gitu. Kenapa kita nggak kerjasama pembinaan misalnya? Bisa saja, sangat mungkin itu. Kemudian sehingga memang kecuali Bapak satu reviewer itu udah reviewnya sangat mendalam, gitu. Boleh saja saya kira gitu ya, detail gitu ya, metodologinya dikupas secara ini gitu ya. Karena nanti kan yang dilihat outputnya gitu, yang dilihat output artikelnya apakah kelihatan kok itu artikel yang hasil review dengan baik atau tidak. Kemudian antri boleh saja, saya kira antri kan tidak hanya antri untuk terbitan itu saja, antri untuk terbitan berikutnya kan juga malah lebih bagus. Semakin banyak artikel yang antri kan semakin bagus. Bahkan kalau bisa Bapak menerbitkan yang itu loh, artikel in press misalnya. Jadi sudah ada daftar-daftar yang akan terbit di terbitan berikutnya. Itu semakin menunjukkan bahwa jurnal Bapak semakin profesional. Karena artikel yang masuk itu sudah banyak gitu. Meskipun tetap harus ada yang rejected. Kalau bisa sih rejectednya jangan terlalu lama gitu ya, nunggu setahun baru rejected. Kasihan, sakit hati, kasihan gitu ya. Ya kalau bisa lebih cepat rejected itu move on-nya lebih cepat gitu. Kemudian untuk gagal di AJ, mungkin begini yang dimaksud Bapak. Bapak memunculkan informasi reviewer di daftar reviewer dan di daftar editor blad itu sama. Atau ada nama yang sama, itu yang nggak boleh. Di daftarnya itu loh Pak. Benar-benar. Kalau di dalam proses review, editorial board itu boleh mereview karena mereka adalah tim inti jurnal kita bahkan gitu. Bahkan yang menjadi prioritas utama untuk mereview beliau-beliau itu. Nah, reviewer itu boleh ganti-ganti, boleh misalnya hari ini ada namanya Pak Lufri, besok nggak ada karena nggak dipakai, misalnya karena artikel yang masuk tidak ada yang sesuai dengan bidang ilmu beliau, yang dipakai adalah Bu Evita misalnya atau yang lainnya gitu. Jadi reviewer itu sifatnya dinamis karena sesuai dengan kebutuhan artikel yang masuk ke kita. Yang tidak boleh adalah sudah ditulis di editorial board, ditulis juga di reviewer. Oh, itu maksudnya. Kayaknya itu kayaknya masalah kayak masalah Bapak itu ya. Iya. Jangan ditulis. Nggak boleh ditulis di dua tempat. Ya, nggak boleh. Iya. Jadi saya melakukan dua-duanya itu, Pak. Itu masalahnya di situ. Oke, terima kasih. Masalahnya di situ. Ya sudah, kalau ditulis di daftar editorial board, jangan ditulis di reviewer. Iya. Begitu Bapak, nggak usah khawatir masalah reviewer, masih banyak yang bisa bantu ya. Saya insya Allah juga siap. Yang penting kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang barokah, insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Usama. Penanya berikutnya, silakan Ibu Fitri Arsy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Fitri Arsy dari biologi, dan saya juga kemarin 3 tahun di Malang Pak, di UM. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ini Pak, terima kasih juga beberapa informasi sudah diberikan. Yang pertama itu jurnal, terutama jurnal berbayar ya Pak ya. Kadang-kadang beberapa jurnal internasional seperti Turki itu kan juga sangat besar itu bayarannya. Kayak kemarin saya alhamdulillah sudah bisa berhasil publish di JGIS, ya mungkin sama juga dengan Bapak. Tapi sekarang setiap tahunnya itu selalu mengalami peningkatan harga gitu. Apalagi sepertinya beberapa jurnal internasional, kita kan sebagai mahasiswa S3 misalnya, itu sangat sangat berharap bisa publish kan Pak ya penelitian kita. Nah, bagaimana menyikapinya, dan ini juga terutama untuk teman-teman kita yang juga lagi menyelesaikan studi, karena publish di jurnal Scopus itu kan merupakan sebuah keharusan, bahkan sebuah syarat mutlak untuk bisa mengikuti ujian tahap selanjutnya untuk disertasi kita. Nah, jurnal seperti apa yang rata-rata kan memang berbayar, yang apa? Misalnya kalau tidak berbayar itu apanya agak lama, kayak misalnya satu kayak di pedagogi itu kan nggak bayar. Tapi lumayan
lama gitu, masa penantian kita lama, dan kadang-kadang di beberapa jurnal Scopus itu saya juga bertanya-tanya, kenapa di beberapa jurnal yang bereputasi seperti itu kita sudah mempunyai lama sekali, tahu datanglah berita merahnya, reject misalnya. Beberapa teman mengalami hal seperti itu. Jadi apa itu down-nya itu memang jatuhnya itu seperti teplek lantai besar itu kan Pak. Sudah lama menunggu, dan memang betul tadi bahkan memang wanti-wanti itu kan haram hukumnya satu artikel ke berbagai jurnal. Memang kita kirimkan satu, dan itu juga kita sudah sesuaikan skopnya. Nah itu, dan beberapa lagi pengalamannya itu Pak, ini sudah oke tulisannya Ibu, oke kami apakan, tetapi salah satu autornya itu sudah juga dalam proses, sehingga kita dikasih pilihan Pak, mau mengeluarkan salah satu autor yang ternyata juga lagi proses, mungkin pembimbing kita ya Pak ya, kan ada beberapa mahasiswanya, atau kita tetap publish cuma nama autor tersebut dihilangkan salah satunya. Nah itu adabnya itu gimana pula seperti, jadi kayak buah makan si malakama Pak. Kita mau tetap, kita sangat berharap ini artikel kita di Scopus pula ini kan Pak. Tapi salah satu autornya itu ternyata juga lagi proses tulisan beliau itu. Dan kita dikasih dua pilihan, Ibu mundur, di reject, atau Ibu tetap ikut, semua salah satu nama autornya itu memang harus dikeluarkan. Nah itu saya pernah pengalaman seperti itu Pak di jurnal Scopus. Kemudian ada lagi yang ingin saya tanyakan lagi, apakah kita boleh ini Pak menghubungi editor untuk menanyakan keberlanjutan artikel kita. Nah, pertanyaan bermakna begini, kita sudah mengirimkan, sudah submit, kemudian beberapa bulan kemudian sudah mendapatkan hasil penilaian dari 3 orang reviewer, kemudian sudah dikirim resubmit kembali hasil perbaikannya, kemudian sudah dikasih lagi, ternyata ada lagi reviewer minor, sudah jadi minor gitu kan Pak ya. Tapi sampai sekarang belum ada kabar, sudah sampai berbulan-bulan gitu Pak. Apakah kita boleh menghubungi editor tersebut? Saya takutnya nanti tiba-tiba nanti dapat surat merah pula, ini Ibu ini cerewet, ini mau dicoret atau di reject lagi, padahal kita sudah mati-matian, sudah sampai ke tahapan minor kan Pak ya, sudah minor revision gitu loh. Tapi sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya seperti apa. Nah, apakah kita boleh menghubungi editornya untuk menanyakan bagaimana keberlanjutan artikel kita ini, gitu Pak. Oh ya Pak, saya juga ada dapat pengalaman gitu gini Pak. Mungkin juga bisa dengan untuk Pak Syam itu kayak di artikel tertentu mereka meminta kita mengirimkan reviewer yang mungkin gitu kan Pak. Silakan Anda melampirkan, mengirimkan email atau alamat email untuk reviewer, recommendation reviewernya. Berarti itu apakah juga merupakan sebuah cara bagi kita untuk mengurangi atau mengatasi kalau misalnya di jurnal kita kayak Pak Syam tadi kan kekurangan reviewer misalnya. Nah, itu apakah boleh seperti itu Pak? Terima kasih Pak atas jawabannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya jawab Bu Rahma? Ya, silakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Fitri Asih. Saya kira pertanyaan beliau sangat luar biasa. Saya jawab dari yang paling gampang saja dulu ya, dari yang paling terakhir ya sampai yang ke depan itu nanti. Yang pertama adalah memang beberapa jurnal menghendaki kita memilih reviewer yang sesuai dengan bidang kita. Itu untuk memastikan bahwa artikel kita direview oleh orang yang tepat sesuai dengan bidang kita, bukan oleh orang yang memudahkan untuk di accepted ya, sebenarnya begitu misinya seperti itu. Jadi misalnya kita tahu bahwa bidang kita misalnya tentang STEM misalnya itu ada pakarnya, sehingga ketika dia mereview akan objektif misalnya gitu ya, jadi kita pilihkan gitu, itu boleh saja. Dan sekaligus memang kalau di jurnal di Indonesia memang ada untuk itu, karena mereka mungkin juga kekurangan reviewer, dan itu boleh saja membantu reviewer asal tidak ada konflik of interest. Artinya bahwa itu teman kita punya pesanan khusus dan lain sebagainya, itu yang nggak boleh. Jadi boleh saja. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan, apakah boleh menghubungi? Sangat boleh. Saya itu penulis yang sangat cerewet.
Ya, jadi rajin-rajinlah tanya memang, tapi dengan bahasa yang baik gitu ya, bahwa kami telah di email terakhir begini, mohon informasi mengenai perkembangan artikel kami, misalnya begitu. Atau apalagi yang harus saya lakukan di tahapan berikutnya. Boleh saja. Itu pun tanda kepedulian kita gitu. Ya, sehingga nanti diberikan informasi yang jelas sama dia. Tidak apa-apa, sangat boleh. Maaf Pak, berarti apa tidak perlu kita menunggu saja, tapi tidak apa-apa kita bertanya gitu Pak ya? Iya, yang penting kan waktunya sudah ada space waktu yang agak lama kan, misalnya 1 bulan. 1 bulan udah terlalu lama menurut saya itu. Ya, jadi secara periodik kita tanya. Kecuali dia bilang misalnya, oh sedang diproses layout, itu kita akan tahu proses waktunya kira-kira sekian hari atau sekian minggu gitu, baru kita tanyakan lagi gitu. Ya, tapi jangan jarak minggu juga gitu. Iya. Nah, jarak 1 minggu, 1 bulan itu boleh saja saya kira. Ya, kalau memang informasi yang mereka berikan juga kurang jelas. Ya, saya juga sering tanya itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 tadi terkait dengan ini. Memang 2 pilihan berat. Ya, 2 pilihan. Memang kadang-kadang begini, Bu. Tadi itu juga pernah saya sampaikan di materi literasi publikasi. Ada jurnal yang memang di informasi jurnal mereka atau di author guideline mereka telah dikatakan bahwa kami hanya memberikan kesempatan kepada setiap penulis itu publikasi di jurnal ini maksimal 2 kali dalam setahun. Maka sebenarnya kita harus identifikasi gitu. Kalau ada teman kita yang sudah publikasi di tempat itu, maka agak kecil kemungkinan kita akan terbit di tahun itu. Ada beberapa. Misalnya di AJMC itu ada. AJMC itu dia mensyaratkan hanya maksimal 2 kali kalau nggak salah. Ya, di JPII juga Pak? Nah, JPI juga sama. JPI malah 2 tahun kalau nggak salah. Ya, 2 tahun. Nah, 2 tahun. Jadi itu ketentuan memang. Ketentuan. Sehingga misinya apa? Untuk memperkaya ini variasi autor yang masuk ke situ. Ya. Jadi begitu. Kalau kami memang kalau di JPBI masih Sinta 2 masih agak susah untuk menemukan mengatasi itu. Sehingga itu harus kita antisipasi juga. Jadi sebaiknya sebelum submit ke situ dicek dulu. Biar kemudian setelah berproses kita baru tahu kalau teman kita kemudian sudah submit di tempat itu. Itu yang agak merepotkan gitu. Maka komunikasi dengan sesama autor itu menjadi sangat penting. Itu. Memang itu boleh dan memang beberapa jurnal memang menghendaki seperti itu untuk memperkaya variasi dari autor yang masuk ke tempat mereka. Nah, kemudian memang kita tidak bisa memungkiri beberapa jurnal itu juga bisnis gitu ya. Beberapa jurnal bisnis. Bahkan Elsevier juga bisnis gitu ya. Banyak misalnya seperti jurnal yang di MDPI itu kan juga bisnis gitu. Bahkan ada yang asal prosesnya bagus, ya boleh saja mereka menarik dengan harga yang sesuka mereka. Ada yang sampai kalau di Emerald itu kan sampai 1.000 ke atas misalnya. Kemudian di sustainability itu sampai 1.800. Saya nggak tahu Jegis sekarang berapa, Bu? 1.000 Pak. 1.000 sekarang dia. Iya. Oke. Tapi saya dapat bocoran dari dia itu. Iya Pak, dari Tortop. Dari Hasan Tortop. Itu kalau H indeksnya 5 bisa $500. Ya. Jadi semakin kecil H indeksnya semakin mahal katanya dia. Ya. Saya udah tanya ke dia. Berapa kalau dapat diskon berapa? Oke, H indeks ya, meskipun dia bilang ya saya punya WA yang sangat panjang dengan dia. Saya ada WA-nya khusus dengan dia itu karena saya termasuk template yang baru itu kan yang buat saya.
Oh, iya, sekarang memang udah baru template-nya. Ya, itu jurnal saya yang diminta itu. Saya contoh, ambil aja saya bilang gitu. Itu rahasianya untuk Jegis itu. Nah, Bapak Ibu, Jegis itu perusahaan. Ya, bisnis, murni bisnis. Ya, murni bisnis. Maka saya pernah sampaikan ke dia itu, tolong jangan ini, saya bilang. Nanti kamu akan di blacklist itu, saya bilang. Saya pernah ancam juga sih Hasan Tortop itu. Kalau IJI gimana, Pak? Nah, hati-hati juga dengan IJI. Karena IJI itu setelah kita review kan, Pak ya, harga awalnya sebelum kita mengajukan, setelah kita submit, mereka editor udah baca. Kemudian editor menyampaikan ke kita harus bayar sekian. Gitu kan, Pak ya? Nah, setelah selesai kita revisi, ternyata pada saat mau final reviewnya itu, muncul lagi harga baru setelah ini. Nah, itu apakah jurnal-jurnal seperti itu tuh baik untuk kita publishkan di situ, Pak? Karena beberapanya memang seperti itu, Pak, yang terutama yang di Turki nih, Pak. Ya, memang semua jurnal di Turki itu ya rata-rata, bukan semua lah ya. Sebagian besar jurnal Turki itu bisnis, mereka perusahaan. Ya. Dan kondisi ekonomi mereka juga lagi buruk gitu ya. Maka dan pangsa pasar yang terbesar adalah orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu pingin cepat gitu ya, segera terbit dan segala macam. IJI sekarang 1.000 ya? 900 US 900 apalah nama tak uangnya, USD ya, Pak? Ya 900 USD atau 900 dia pakai Swiss francs. Iya. Swiss apa? Mata uang Swiss, tapi sama saja dengan dolar. Lebih mahal sedikit, Pak. Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya yaitu tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, memang sebaiknya kalau itu dianggap terlalu mahal, jangan masuk ke jurnal itu. Ya. Kalau reviewnya tidak terlalu ketat, kemudian dia minta mahal, itu murni bisnis, gitu ya. Lebih baik masuk ke jurnal-jurnal lain. Memang kadang-kadang dilema kita itu ada jurnal yang gratis tapi antrinya lama gitu. Memang tidak ada instan memang. Itu masalahnya. Tapi kalau kita yakin dengan naskah kita baik, saya tadi ngalami di EJMC yang saya katakan tadi, itu gratis. Gratis 100%. Yang harusnya bayar sekitar 700 sampai 800 misalnya. Jadi memang ada beberapa negara yang memang harus kita waspadai gitu ya. Tapi sejauh ini sih kalau Ibu nggak yakin bisa langsung menghubungi helpdesk-nya ini ya. Scopus ya, saya sering tanya itu. Bagaimana dengan IJI, saya bilang. IJI masih aman, dia bilang. Gitu. Meskipun agak mahal, memang 1.000. Apalagi dia Q2, wajar. Wajar Q2. Asal prosesnya murni saja, reviewnya memang berkualitas, ya. Meskipun nanti di discontinue kan itu masih bisa untuk proses-proses lainnya, karena kan ada bukti review yang panjang itu, nggak masalah. Tapi masih banyak juga sih sebenarnya jurnal yang gratis ya, jurnal yang gratis. Di dunia ini masih banyak. Itu masih bisa kita pilih-pilih. Yang jarang disentuh itu jurnal-jurnal di Amerika Latin misalnya dan sebagainya. Atau jurnal-jurnal yang di Timur Tengah itu banyak yang lebih murah gitu. Saya kemarin nemani teman itu submit hanya 250 USD Q3 misalnya. Di Irak, jurnal-jurnalnya Irak gitu. Dan itu aman di Scopus gitu. Jadi seperti itu, Bu. Ya kalau memang sekalian bayar mahal, sama-sama bayar mahal, enggak apa-apa, tembak yang sustainability aja, tembak yang kelompoknya Elsevier, SIG dan lain sebagainya itu saya kira enggak masalah. Rata-rata mereka juga udah 1.000 ke atas ya. Iya. Jadi sebenarnya berbayar mahal itu juga bukan berarti mereka jurnal jelek ya, tetapi standarnya adalah apakah artikel kita itu direview dan diproses dengan cara yang layak dan masuk akal dan berkualitas sebenarnya di situ. Tiba-tiba masuk, review sedikit, kemudian accepted, bayar 1.000, nah itu berarti ada hal yang aneh. Sebaiknya jangan dilanjutkan. Gitu. Meskipun kebanyakan orang Indonesia suka yang seperti itu. Gitu ya Bu ya.
Baik, terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Ini juga pengalaman bagi saya karena saya punya kewajiban untuk publikasi begitu juga ya, mudah-mudahan. Dan Bapak Ibu sebagai ini saja, meskipun saya misalnya sudah 13 Scopus ya, di Scopus saya itu 13 artikel, saya tidak menjamin apakah ke depan juga akan semudah itu karena setiap artikel itu punya cerita spiritualitas masing-masing. Percayalah. Setiap artikel punya cerita dan sejarah masing-masing, punya doa masing-masing. Punya dramanya ya Pak. Punya drama masing-masing. Jadi dinikmati dan itu yang hanya penulis yang tahu proses itu. Ya, ketika kita dibaca, oh ini begini ceritanya, suka dukanya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ya jangan pernah menyerah. Bismillah. Ya, tapi kita bisa diskusi Bu setelah ini misalnya Pak, sekedar dibaca bolehlah, nggak apa-apa. Ya, diskusi misalnya seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Baik. Baik, terima kasih Bu Pin, ya Pak Surma. Selanjutnya sesuai dengan yang bertanya, kita silakan Bu Miza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Usama. Saya Mizarina dari Jurnal Biologus UIN Sumatera Utara Medan. Kebetulan salah satu reviewer kami adalah mungkin rekan Bapak juga di JPBI, yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Nah, jadi Jurnal Biologus ini kan masih baru ya Pak ya, mulai terbit itu tahun 2018. Jadi problematika yang ada selama ini yaitu kami masih kesulitan untuk mencari artikel, apalagi artikel yang bagus ya. Mungkin kalau tadi Bapak ada menyinggung tentang naskah nauzubillah, nah itu juga ada pengalaman kami yang seperti itu. Nah jadi bagaimana mungkin dari Bapak ada nggak tips untuk mencari artikelnya agar bisa kita terbitkan dan kalau bisa sih yang kita juga mendapat kualitas yang bagus gitu Pak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu Bapak tadi ada menyinggung tentang susunan editorial tim di mana di situ ada terdapat managing editor dan handling editor. Nah, beda antara managing editor dan handling editor itu apa ya Pak ya? Itu saja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Langsung saya jawab Pak Ardi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu dan Ibu tepat memilih Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi itu bagian metode di jurnal kami yang menentukan apakah jurnal itu layak diterima atau tidak. Jadi ketika ada naskah yang masuk ke kami itu pertama dari sisi kebaruan ide dan metode itu Pak Fauzi yang akan ranking biasanya. Ya, kalau sudah di ranking, kemudian yang reject mana itu semua menjadi ketentuan Pak Fauzi. Saya kemudian yang akan melanjutkan atau mereject dan seterusnya. Kemudian ada ahli bahasanya, ada Bu Diani Fatmawati juga. Itu nanti yang biasanya dari bahasa Inggris. Kemudian bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan artikel itu juga menjadi kendala kami di awal-awal terbit, sehingga praktis kami itu awal terbit itu 100% dari UMM. Kemudian nambah, kemudian semakin banyak jaringan kita gratiskan dan seterusnya sehingga menemukan banyak artikel dari berbagai sumber lain. Salah satu yang potensial untuk menjadi sumber artikel yang bagus itu adalah conference. Maka mulai perkenalkan jurnal Bapak Ibu ke conference yang ada, baik itu seminar internasional ataupun seminar internasional. Di situ kita akan mulai, siapa tahu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kenalan Bapak Ibu, ini penting juga. Relasi kita itu menjadi sangat penting. Bahkan kalau bisa nanti saran saya, yang pertemuan hari ini mungkin masukkan ke satu grup sehingga kita bisa lelang di situ. Siapa yang mau terbit segera, misalnya yang punya bimbingan dan lain sebagainya, kemudian kita bisa tawarkan, kami akan terbit segera, kami membutuhkan artikel dan seterusnya. Dan kalau Ibu juga sudah tergabung di grup-grup dosen dan sebagainya, rajin-rajinlah memang call for paper itu. Ya. Rajin-rajin call for paper. Tapi pengalaman saya yang paling efektif itu adalah melalui kenalan, melalui relasi. Jadi kita bisa nawarkan, Ibu kalau punya bimbingan yang bagus, tolong dong masukkan ke kita. Ya kalau hanya sekedar 5-6 artikel kan tidak terlalu berat, atau sampai 10 misalnya gitu.
Nah, itu biasanya seperti itu. Bahkan kami juga akan menawarkan ke para penulis kami, mungkin naskah ibu bisa disubmit ke jurnal ini. Jadi kami tawarkan gitu biasanya gitu. Nah, itu keuntungan relasi ya, relasi ini. Nah, termasuk biasanya ibu memasang nama-nama di jurnal ibu, misalnya Pak Fauzi dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Misalnya Pak Fauzi tolong dong cari dari UMM atau dari kenalan Bapak dari UM misalnya yang bisa masuk ke sini. Jadikan orang-orang yang dipasang di jurnal ibu itu sebagai reklame, sebagai iklan yang akan mencari artikel begitu. Atau kalau dia punya artikel yang bagus misalnya bisa dimasukkan ke situ. Ya kecuali kalau punya dana yang agak besar adakan sayembara misalnya. Beberapa penulis terbaik yang terbit ini itu dibayar. Saya pernah menemukan tuh. Saya pernah submit di jurnal punyanya Undip ya atau Unsud saya lupa. Itu saya dibayar gitu. Sehingga kita bisa membuat artikel yang sangat bagus. Itu kalau dana jurnal kita besar. Kalau tidak ya itu jaringan pertemanan, jaringan grup misalnya, kenalan-kenalan S2 misalnya gitu, kenalan-kenalan S3 itu bisa kita gunakan untuk mencari artikel. Ibu kalau terbit berapa artikel, Bu? 8 artikel, Pak. Oh, kan cuma 8 toh? Cuma 8, nggak terlalu ini. Artinya itu bisa digunakan, Bu. Misalnya Pak Fauzi, saya kira Pak Fauzi punya bimbingan juga yang banyak gitu. Atau Pak Fauzi punya artikel yang bisa di-sharingkan dan segala macam. Nah, itu salah satu caranya, Bu. Dan mungkin nanti Bu Rahma dan Pak Ardi bisa dibuat grup nih, kemudian bisa kita tayangkan. Terutama dosen-dosen yang mau kepangkatan masih asisten ahli atau lektor itu kan tidak mensyaratkan harus Sinta 2 gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk promosi gitu ya. Ya, kalau belum Sinta 3 sih kalau bisa sementara waktu digratiskan saja kalau menurut saya dulu. Ya, bahkan di beberapa kampus itu mereka bayar itu. Mereka bayar artikel-artikel yang bagus itu. Nantilah kalau udah Sinta 3 mulai bisa narik gitu ya. Kalau Sinta 2 mulai bisa narik fee untuk para penulis begitu. Mungkin itu Bu biasa cara yang bisa dilakukan gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Nanti insya Allah akan segera kami cobakan Pak. Nah, nanti saya juga akan sampaikan ke Pak Fauzi lah untuk membantu biar dipromosikan ke teman-teman. Ya, jadi Pak biasanya ya sebagai bocoran juga kami sebenarnya sudah merencanakan di tahun ini akan membuat Author Award. Nah, jadi artikel-artikel terbaik akan diberi award, artikel 1, 2, dan 3 terbaik. Maka itu harapannya dapat menjaring artikel-artikel terbaik sehingga tahun depan harapannya memang bisa maju lebih naik lagi gitu Pak. Siap, keren sekali tuh. Itu salah satu dananya lumayan. Ya ini terlaksana karena alhamdulillah kami tahun ini dapat hibah Pak. Jadi itu yang menggerakkan supaya ya ditingkatkan lagi. Jadi tidak hanya support dari tim, tapi juga tentu juga butuh support dari universitasnya. Jadi alhamdulillah tahun ini ada. Bukan dananya yang besar, tapi kan award nasional itu yang keren gitu. Iya Pak. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu apa tadi? Mohon maaf Bu, ada pertanyaan satu lagi tadi belum sempat terjawab yang mengenai managing editor dan handling editor. Oh iya. Baik, sebenarnya ada yang menyamakan antara managing editor dengan handling editor, tetapi biasanya kalau handling editor lebih ke penanganan naskah ketika sudah masuk itu sebelum disampaikan ke editorial board atau kepada para reviewer, mereka lah yang menangani ya, membantu editor in chief. Kalau managing editor sebenarnya relatif sama selama ini, tetapi kalau di kami lebih kepada teknis administrasi sekarang untuk managing editor itu. Ya, bahkan mungkin akan kami hilangkan itu, lebih ke handling editor saja. Karena kalau di Scopus itu yang diminta adalah editor in chief dan handling editor, 3 orang biasanya ketika submit itu. Ya, jadi ketika kita submit di Scopus itu yang diminta
identitas editor in chief, kemudian handling editor. Ya, siapa yang menangani naskah? Ya, ya meskipun sebenarnya sama saja, boleh kita tulis managing editor saja, enggak apa-apa. Tapi jumlahnya bisa 3 gitu ya, 3 atau 4. Sehingga jangan satu orang, kasihan nanti ketika jurnalnya, ketika artikel banyak kan dia menangani semuanya. Iya Pak. Gitu. Kalau misalnya kita akan terbitkan artikel itu khusus untuk conference Pak, tadi ada Ibu dari Steki PGRI. Jadi edisi khusus conference, biasanya kita terbit 2 kali setahun, kemudian ada edisi khusus conference, boleh nggak Pak? Nah, untuk di Indonesia itu belum diperbolehkan rasanya, bahkan tidak dihitung ya kalau di apa namanya, di kepangkatan itu untuk edisi khusus ya. Bahkan kalau bisa, kalau nggak salah di ketentuannya masih dilarang ya. Ya, untuk edisi khusus, untuk kepangkatan kalau di Indonesia. Tapi sebaiknya jangan edisi khusus, artinya sumber kita terbitnya reguler, tapi sumbernya dari conference. Ya. Oke Pak. Jadi berarti sumbernya tidak dari mempengaruhi ritme. Iya, tetap. Hanya sumber artikelnya dari conference. Tapi berbeda dengan Impress ya Pak? Ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Muhi yang sudah antri dari tadi Pak. Silakan Bu Muhiyatul Fadilah. Masih ada Bu Muhiyatul? Suaranya Bu. Oh iya, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Usama. Kemarin saya sempat kirim flyer acara ini ke teman di universitas di Jawa. Terus beliau bilang, wah itu udah malang melintang di perjurnalan, keren katanya kan ketika tahu narasumbernya Pak Usama. Nah, ini Bapak, saya tidak punya jam terbang yang sangat banyak di perjurnalan. Pengalaman saya lebih kepada author gitu Pak ya. Nah, jadi saya pikir begini, setelah mendengar beberapa pertanyaan sebelumnya, bahwa pengalaman kita sebagai author yang ditolak dan diterima di jurnal lain sebenarnya itu menjadi refleksi juga bagi kita untuk bagaimana mengelola jurnal kita. Nah, saya mau mengemukakan satu pengalaman yang kebetulan sudah pernah disinggung juga sama Pak Syam tadi, bahwa saya menemui salah satu jurnal yang tidak konsisten antara informasi pada webnya dengan apa yang dilakukannya. Contoh yang paling nyata, di publication ethics itu dikatakan frekuensi of publication-nya misalnya bulan ini sama bulan ini. Nah, ketika kita ingin target di bulan edisi kedua misalnya pada tahun itu, dan kita sudah ancang-ancang waktu yang cukup untuk agar diterima, nah itu responnya lama. Jadi memang banyak author yang dibiarkan terkatung-katung. Sementara yang perlu kita pahami itu bahwa author itu hanya punya 3 kata kunci. 1, terima di jurnal terindeks bagus, cepat. Kemudian yang kedua, sedikit reviewnya. Nah itu kan keinginan author. Tapi pastilah jurnal tidak segampang itu. Jadi saya lihat begini, ada inkonsistensi antara informasi dari pengelola jurnal dengan teknis yang dia temukan, yang dia perlihatkan kepada, anggaplah ini namanya klien gitu Pak ya, karena kita melayani. Nah, ini yang saya rasa itu menjadi gosip-gosip publikasi tadi, di mana kepada kita misalnya sebagai pemburu jurnal itu akan dapat, oh jangan di sana begini, oh jangan di situ lama. Nah, itu sangat mempengaruhi minat orang untuk menyasar kepada jurnal kita. Itu saya pikir, karena saya juga mungkin akan sebagai bagian internal dari jurnal Bioedu ini. Nah, itu pengalaman yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Nah, pertanyaan saya Bapak ya, yang gampang-gampang saja, sekian lama Bapak malang melintang di dunia perjurnalan ini, tentu Bapak sudah punya trik khusus untuk maintenance reviewer gitu ya. Kalau masalah kita merekrut reviewer dulu, mencukupkan jumlah reviewer. Nah, kalau Bapak sudah punya banyak reviewer, bagaimana cara mempertahankannya? Tentu Bapak punya
masalah-masalah juga dengan berbagai ragam karakter reviewer yang inkonsisten, yang telat, yang bagaimana. Nah, yang urgen itu apa, Bapak? Tentang reviewer ini yang perlu kita antisipasi. Karena saya melihat, seperti yang Bapak sampaikan di forum ini, saya melihat itu ada dari daerah ujung timur, Bapak Imsar Darmopoli. Itu saya kenal beliau pernah WA saya, pernah email untuk berkolaborasi. Tetapi saya abaikan, mohon maaf Bapak Imsar, saya waktu itu tidak ngeh gitu ya. Nah, saya rasa itu bisa memenuhi kriteria cakupan reviewer untuk meningkatkan kualitas jurnal. Tapi tentu kita perlu tambahan yang lebih meluas tentang reviewer ini. Nah, itu dia yang ingin saya tanya, bagaimana maintenance reviewer yang sudah ada dalam tangan, kemudian memperbaharui atau membuatnya menjadi lebih bertahan atau menambah jumlahnya. Kemudian yang kedua, apakah efektif kalau kita jurnal nasional menyurati autor secara Sepertinya jaringan Bu Ii ada masalah, Pak. Ya. Ya? Ya, ini saya sudah hadir kembali. Gimana, Bu? Pertanyaan kedua, Bu. Kedua, apakah efektif kita sebagai pengelola jurnal menyurati autor itu secara proaktif seperti yang sering kita temui dapat surat untuk call for paper dari jurnal-jurnal internasional. Tetapi kadang-kadang kita meragukan semacam ada kecurigaan juga, ini kenapa jemput bola, apakah jurnalnya berkualitas, itu bagaimana? Bagaimana pandangan Bapak itu? Karena saya belum pernah disurati dari jurnal nasional, tapi dari jurnal internasional cukup banyak, dan banyak teman mengatakan udah jangan diikutin, itu bohong, itu di luar diskurs apa segala macam. Nah, pandangan Bapak gimana itu? Itu saja Bapak. Terima kasih Bu Rahma. Ya, silakan ya. Makasih lah Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Pertama adalah apalah JPBI tanpa para reviewer gitu ya. Kami itu nggak ada apa-apanya. Justru kami itu kan tidak pernah memberikan apa-apa kepada para reviewer kami, hanya karena kebaikan hati mereka lah, beliau-beliau lah yang kemudian sehingga jurnal ini bisa establish gitu. Sehingga selama ini yang kami lakukan hanya menjaga komunikasi gitu ya. Kami punya nomor WA semuanya, sehingga kadang-kadang selain email itu pendekatan via WA itulah yang kemudian sangat efektif menurut saya, sangat efektif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah percayalah beliau juga dosen-dosen ya kan, butuh publikasi. Maka pada kesempatan tertentu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu reviewer kami untuk yang mau publikasi di JPBI. Boleh saja dengan standar, sehingga kami berikan pelayanan semaksimal mungkin, mudah-mudahan itu maksimal menurut mereka juga. Boleh saja. Kemudian itu akan berkembang seiring semakin meningkatnya kualitas jurnal kita menjadi Sinta 2. Kemudian berikutnya adalah penuhi kebutuhan dasar. Jangan sampai terlambat. Apa itu? Bapak Ibu kan butuh sertifikat. Jangan sampai terlambat. Atau ketika kami terlambat, ketika beliau calling, langsung kami eksekusi. Ya, sertifikat atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan ketika untuk misalnya untuk kepangkatan, untuk BKD, LKD atau apapun, termasuk yang dari luar negeri. Kami punya reviewer dari Malaysia, itu kan hampir mirip dengan Indonesia itu statusnya. Mereka butuh semacam keterangan tahunan bahwa dia aktif di jurnal ini. Itu langsung kami berikan informasi itu. Jadi menyapa ya dalam kurun waktu tertentu, minta saran gitu kan, promosi, insya Allah komunikasi yang baik itu akan membuat mereka bertahan di jurnal kita. Meskipun kadang-kadang misalnya pas tidak bisa ya sudah, kita ini barangkali Bapak berkenan untuk periode berikutnya, misalnya seperti itu. Kemudian jangan lupa ya, rasa terima kasih, ucapan terima kasih dan sebagainya, termasuk di jurnal kita kan di back matter kan perlu kita sampaikan. Edisi ini terima kasih pada reviewer ini yang telah berkenan untuk memberikan reviewnya, misalnya seperti itu. Tadi kesempatan untuk mempublikasi juga misalnya, atau bahkan diskusi, kadang-kadang kita bantu untuk publikasi di tempat lain, misalnya Bapak kalau berkenan misalnya untuk kita lihat-lihat artikelnya, kita cari ke jurnal lain, kita bisa bantu, itu bisa kami lakukan.
terkait Belum dengan ada. reviewer. ada tuh Bahkan beberapa lainnya adalah kami minta saran, Bapak kira-kira Bapak punya teman atau punya kolega yang bisa juga membantu mereview. Artinya kan biasanya hubungannya lebih baik dari situ. Ketemu di mana gitu kan lebih nyaman. Ketemu di forum apa? Banyak sih kami ketemu di forum nasional gitu, kami datangi, kita ngobrol, Bapak kami dari jurnal ini mohon berkenan untuk mereview. Nanti kami tidak ada ini, hanya sertifikat segala macam. Itu merasa diapresiasi sudah cukup seperti itu saya kira. Gitu. Karena memang tidak ada berbayar kan. Nah, jadi tanpa keikhlasan beliau kita nggak bisa jalan apapun gitu ya. Itu sih pengalaman kami selama ini. Menjaga hubungan baik itu ya melalui WA, melalui email, kemudian kesempatan publikasi, bisa membantu yang lainnya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mudah-mudahan di sini juga saya lihat ada beberapa reviewer JPBI yang bergabung. Ada Bu Dr. Siti Ramdiah. Ini beliau juga sangat rajin dari STKIP. Waalaikumsalam Ibu. Beliau juga sangat rajin dan sering kami ganggu gitu ya. Alhamdulillah Scopus beliau sudah sangat banyak. Berkat Bioeducation Journal mempertemukan kita di forum ini. Betul, Pak. Nantilah kita bicara jurnal Ibu ya. Jurnal STKIP. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu tadi bahwa memang ini kendala di jurnal kita, termasuk JPBI juga. Kita dengan berbagai kesibukan, apalagi kalau di kampus kami dosen muda juga punya pekerjaan luar biasa itu, sehingga kadang-kadang molor-molor juga gitu ya, molor-molor dalam publikasinya. Saran saya sih sebenarnya selain komunikasi gitu ya, komunikasi dengan editornya, rajin cek, rajin tanya gitu. Jangan lupa, kadang-kadang kita rajin tanya, tapi ketika pengalaman kami diminta merevisi, nah itu lama revisinya. Saya punya kok daftar-daftar biasanya, misalnya ketika autor itu tanya ke kita akan merespon cepat, karena biasanya autor itu kalau merevisi itu revisinya cepat dan hasilnya bagus. Nah itu kami paling suka yang begitu tuh. Enggak apa-apa cerewet tanya-tanya terus. Yang penting ketika diminta merevisi cepat dia merevisinya. Nah, memang banyak kendala memang di jurnal, rata-rata jurnal Indonesia sih sebenarnya ya, karena kita juga punya banyak kesibukan ya. Banyak jurnal yang kemudian biasanya terbitnya molor. Minimal sebenarnya ini mungkin juga pengalaman untuk jurnalnya Bu Rahma. Jangan sampai terlambat mempublikasi judul dan abstrak. Ya, perkara PDF agak molor-molor karena kita masih menata itu bolehlah, enggak apa-apa molor-molor sedikit, tapi jangan terlalu lama gitu. Ya. Tapi kalau judul dan abstrak itu harus tepat waktu, minimal di akhir bulan, tanggal terakhir di bulan itu misalnya gitu. Itu caranya Bu, biar kemudian reviewer juga autor juga tidak terlalu kasihan. Biasanya begitu sih pengalaman kita terkait ya kalau saran saya, kalau memang Ibu misalnya atau Bapak Ibu butuh untuk publikasi cepat untuk kebutuhan ini, maka sebaiknya jangan lagi submit ke jurnal yang molor-molor seperti itu. Nah, kalau kami juga banyak yang molor juga nih. Ini hati-hati juga di jurnal kami ini. Kami ada berapa nih? Ada 60 sudah yang ngantri nih. Untuk November belum sempat tersentuh dengan maksimal karena berbagai kesibukan, tapi kami akan ngebut ini dan mungkin kami akan turun menjadi 10 artikel itu. Kemarin saran dari Profesor Istadi, salah satu reviewer dari Jakarta itu, dari Dikti itu, kemudian mengatakan kalau bisa diturunkan saja untuk menjaga kualitas. Biasanya kami terbit 20. Gitu. Nah itu juga menjadi sulit juga karena jangan-jangan yang dari banyak itu juga ada yang butuh untuk kepangkatan, ada yang butuh untuk lulus dan sebagainya. Itu juga dilema juga bagi kami. Tapi mungkin ketika kita punya banyak jaringan seperti ini, kita bisa melempar ke jurnal Bapak Ibu. Silakan masuk ke jurnal ini, silakan masuk jurnal ini.
Bapak Ibu, kami akan sangat senang ketika semakin banyak jurnal yang Sinta 2. Kenapa? Kami juga bisa publikasi di tempat Ibu. Karena kami kan nggak bisa publikasi di jurnal kami. Ya, artinya semakin banyak jurnal yang Sinta 2 semakin bagus bagi para pengelola jurnal. Jadi kita nggak terlalu saingan seperti apa, nggak apa-apa. Silahkan tumbuh semua jadi jurnal Sinta 2 dan jurnal Scopus sehingga kita punya banyak pilihan. Maju bersama-sama. Gitu, Bu. Bapak, ada pertanyaan lanjutan tadi sedikit dari penjelasan Bapak. Ketika sudah menumpuk begitu, karena kita mempertimbangkan kebutuhan autor, apa tindak lanjutnya ke autor? Didiamkan? Maksudnya kita proaktif atau menunggu autornya hubungi kita dulu? Gitu. Baik. Kalau di biar ada kejelasan statusnya. Ya, kalau di kami memang kami biasanya dihubungi oleh autor ya. Kami dihubungi oleh autor sehingga kalau saya udah pusing gitu silakan Ibu hubungi Ibu ini gitu. Itu juga biar menjadi peringatan bagi teman kami yang lain juga karena kadang-kadang kan kita masing-masing punya kesibukan sehingga Pak saya dihubungi ini oke berarti kita harus segera menyelesaikan. Kita harus segera kalau mau rejectlah dengan cara baik-baik, sebaiknya reject dengan diberikan alternatif silakan submit ke jurnal mana gitu. Kadang kami menerima jurnal yang bagus tapi IPA, padahal kami kan biologi fokus misalnya, itu kasihan itu. Maka kami sarankan Ibu harusnya atau Bapak harusnya masuk ke jurnal ini. Atau bahkan sebenarnya jurnal artikel Bapak ini cocok untuk Scopus, saya bilang gitu. Jadi kami menolak itu bukan karena artikelnya jelek, tapi karena salah kamar. Gitu. Sering begitu. Biasanya begitu. Iya Bapak, terima kasih banyak Bu Rahma juga. Jadi kalau ditolak itu bukan karena artikelnya jelek ya. Bisa jadi karena banyak pertimbangan gitu ya. Atau di tema yang sama itu banyak gitu. Sehingga kami harus milih tema yang salah satunya gitu. Jadi nggak usah kecil hati. Ditolak itu adalah diterima yang tertunda katanya. Pengalaman ya Pak ya? Oh pengalaman, saya sudah sering ditolak saya. Sudah banyak pengalaman. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin kami sebagai panitia juga menimbang waktu di Malang. Saya juga alumni Malang, Pak. Saya bimbingannya Prof. Amin, makanya Prof. Amin menyampaikan salam untuk Bapak yang minta di privat nanti. Tapi beliau pengalamannya sudah sangat banyak itu untuk review. Sambil kita mohon doa untuk Prof. Amin. Sebenarnya Prof. Amin sedang proses perawatan, beliau sakit sehingga mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Pak. Jadi terima kasih banyak untuk pencerahan yang sudah sangat banyak tadi Bapak berikan dan juga mengingat waktu karena di Malang mungkin sudah masuk waktunya zuhur, maka tidak mungkin kita meminta Pak Husamah untuk terlalu lama pada kegiatan ini. Jadi demikianlah rangkaian acara dari kegiatan pelatihan editor dan reviewer ini. Materi Pak Husamah itu panjang, kami akan share materinya. Dan dari rangkaian kegiatan ini juga akan ada pelatihan autor. Ya, sebagai alumni Malang, saya juga mengundang Prof. Zubaidah untuk atas link dari Bu Fitri ya, Bu Fitri yang juga bimbingannya Prof. Zubaidah. Maka kita nanti akan dibimbing untuk autornya dari Prof. Zubaidah. Jadi mohon juga kehadiran Bapak Ibu yang meskipun reviewer kan juga berkesempatan menjadi autor di Bioeducation dan kita akan ada author award juara 1, 2, 3 akan diberikan award. Jadi terima kasih banyak Pak Husamah. Banyak sekali pencerahan. Iya. Saya tutup Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sekarang mengelola jurnal apapun, tidak mesti harus pendidikan biologi. Jika ada yang dibutuhkan dari saya untuk mereview, editor atau apapun itu, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Nomor saya ada di. Ya. Saya akan sangat senang. Mudah-mudahan bisa membantu apapun itu, ya. Asal jurnal, asal tulis menulis, ya. Insya Allah saya akan siap membantu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kita berikan aplaus untuk Pak Husamah bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf. Ya, maaf atas segala kekurangan kami sebagai panitia. Terima kasih Bu Yosi sebenarnya ketua panitia kegiatan ini yang menghubungi Pak Husamah, Bu Yosi yang juga sampai Pak Dekan pun sulit membedakan kami berdua itu. Jadi ini Bu Yosi sudah bisa tampil wajahnya tadi karena masih ada urusan yang lain. Nah, jadi
mungkin kami berdua akan intens menghubungi Bapak lebih lanjut untuk kelanjutannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas luangkan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meningkatkan secara pribadi dan juga secara kelompok nanti pada organisasi-organisasi yang di atasnya, khususnya pada jurnal Salam Giat Publikasi untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita foto bersama, mohon Bapak Ibu menampilkan wajahnya. Udah ada yang terlanjur keluar Bu Ama. Oke, ya. Tidak apa-apa, tapi ini kita rekam dan ada di YouTube Bioeducation Journal. Jadi sehingga ilmu Pak Usamah nanti bisa di-share ke banyak orang. Ya, terima kasih Pak Usamah, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk sesi foto bersama, Pak Ardi. ya Pak Sama. Untuk sesi foto bersama Bapak dan Ibu, sebentar tolong ditampilkan wajahnya. Tidak hanya Siapa foto, tapi Siapa wajahnya yang masih juga. hadir ya? Terima kasih Mbak Kesi. Kenny ngambil fotonya. Ini Bu Hendra belum muncul, Aulia Asman, Bu Dwi. Sekali lagi fotonya tolong ditampilkan. Hitung Bu ya. Diulang lagi. Oke, sebentar. Satu, ini layar kedua dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya kita ambil layar pertama. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berlanjut, karena tadi di panitia juga sudah mengedarkan daftar hadir. Mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya. Di sana ada nomor WA, nomor email, dan juga ada yang lupa tadi mungkin instansi ataupun lembaga. Dan mengikuti masalah jurnal tadi juga mungkin kita bisa berbagi jurnal, saling tukar jurnal untuk melengkapi ataupun mencukupi kekurangan jurnal yang mungkin ada pada jurnal yang akan kita terbitkan sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Bu Miza ya. Oke, Bapak dan Ibu, semoga silaturahmi ini mengawali kesuksesan kita, membuat jurnal kita menjadi jurnal-jurnal terbaik. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Atas nama panitia pendukung. Jangan pendukung, Ya, Pak. panitia utama ya. Bu ya. Kita akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan. Silakan. Ya. Dan live Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Ada Boni ini ya, ada Boni, ada Cimot. Terima kasih Bu Cimot. Terima kasih Bu. Maaf terlambat Bu. Sama-sama. Baru masuk dah selesai. Minimal masuk ya, Boni ya. Terima kasih.